Mungkin sedikit cerita nih Gus tentang awal mula masuk pondok nih Gus nih. Jadi saya dulu itu sebenarnya tidak suka. Nggak suka justru malah? Pondok itu nggak suka, karena inginnya kayak Mas Fadli. Wih, Masya Allah. Banyak uangnya. Ganteng, banyak uangnya. Amin, amin. Amin. Tapi karena saya itu dari kecil itu kalau di Jawa Timur itu kan biasanya kalau anak kiai atau cucu kiai, biasanya dipanggil Gus. Oh gitu. Dipanggil Gus, mungkin menurut mereka adalah suatu penghormatan lah. Penghormatan benar. Tapi saya itu dulu nggak begitu tertarik karena ya saya tahu ayah saya sendiri punya santri-santri, ya orang di pondok menurut saya agak tertekan. Oh gitu. Dan nanti kalau saya di pondok, gimana kalau kehidupan saya tertekan? Oh gitu, iya. Akhirnya ayah saya itu bilang, kamu itu dipanggil orang Gus, Abah. Saya manggilnya Abah dulu. Jadi kamu itu setahun 2 tahun lah mondok biar pantas. Oh Masya Allah. Biar pantas, nanti sisanya nanti belajar di rumah nggak apa-apa. Terus akhirnya ya udah, nanti kalau saya mondok dikasih apa, Bah? Wih, mantap. Kita masih harus ada ini ya, bergeningnya ya. Feedbacknya belum ikhlas kita. Belum ikhlas. Akhirnya saya berangkat lah, dan akhirnya saya mondok di Kediri. Di awal mula mondok itu di pondok pesantren Queen Al-Falah. Setahun 2 tahun saya itu belum fokus. Jadi ngaji itu ya asal ngaji aja, asal sekolah aja, belum ikhlas ngaji. Iya. Dan akhirnya ternyata memang hidayah itu ada, Mas Fadli. Masya Allah, benar. Jadi saya itu setahun 2 tahun masih berpikir tentang masalah janjinya ayah saya. Nanti kalau kamu kuat sampai 3 tahun, tak belikan motor. Hadiah itu motor ya? Karena saya memang agak suka dulu, motor itu suka. Wah, mantap. Hobi. Bahkan dulu saking seneng saya sama motor itu, ketika ada santri-santri mondok, saya bersih-bersih motor, terus gusikdam itu sama motor, sayang sekali. Iya. Nah, tapi luar biasanya, ya mungkin ada unsur barokah ya. Masya Allah. Di tahun ketiga, tiba-tiba kiai saya, Kiai Munif Jazuli, itu gerah, sakit. Oh sakit? Sakit, dan saya itu merasakan, saya itu selama mondok hampir 3 tahun nggak pernah sungkem. Jadi santri mondok 3 tahun, nggak pernah sungkem kiainya, salim, sungkem itu salim. Terus saya ini berpikir, ya Allah, mondok saya ini gimana ya? Saya ini nanti ilmunya manfaat apa enggak ya? Tiba-tiba ada pikiran seperti itu. Ya apa itu mungkin barokah dari guru-guru saya yang ngajarkan ngaji atau apa, ya saya nggak tahu. Tiba-tiba Mbah Yai saya ini sedo, ya Allah, meninggal. Saya ini tiba-tiba hati saya terenyuh. Seketika itu janji-janji yang dikatakan ayah saya, apapun itu bentuknya, saya lupa. Dan seketika itu langsung saya itu berpikir, saya ini masih bodoh. Saya ini ilmu agama sangatlah rendah, saya ini sangatlah tidak pantas untuk dipanggil Gus, saya ini tidak pantas menjadi cucu dari kakek saya seorang kiai, menjadi anak orang tua saya, abah saya, dan ibu saya. Akhirnya saya itu sampai telepon kakak saya. Kakak saya sampai kaget, loh kamu kok berpikir kayak gitu? Sudahlah, nanti ibu biar sowan ke putra-putranya saja. Pokoknya kamu baik-baik saja di pondok lah. Akhirnya setelah itu saya nggak pengen pulang, padahal tadi kan rencananya 3 tahun lah, ngejar motornya itu, ngejar motornya, ngejar hadiahnya, ngejar bonusnya itu tadi, ngejar door prize-nya itu tadi. Lah ternyata berubah, pulang dari rumah ditawari sama ibu saya, kakak kamu itu kuliah, kamu besok jadi apa? Kalau kakak kamu S1, kamu itu S apa nanti? Nah akhirnya sudahlah Bu, saya itu nggak usah kuliah, saya itu tak mondok lagi aja. Masya Allah. Akhirnya saya itu berusaha mondok nambah, jadi nggak di Queen Al-Falah, saya pindah di Induk. Masya Allah. Terus lanjut mondok sampai kapan Gus? Mohon izin kalau boleh tahu Gus. Akhirnya saya mondok di pesantren Salaf. Jadi teman-teman saya kuliah, teman-teman saya sekolah, saya itu cuma ngaji saja itu ada kurang lebih 5 tahun. Dan saya cuma diem aja karena merasa banyak dosa, sampai kurus, lebih kurus daripada sekarang. Sekarang sudah kurus, dulu lebih kurus lagi. Kayak peleburan dosa. Diem di pondok, diem, dan setiap saya dipanggil Gus, saya merasa malu. Akhirnya saya setiap pulang saya ziarah ke makamnya kakek saya, nangis di situ. Mungkin apa itu petunjuk dari Allah, hidayah itu seperti itu ya, kita nggak tahu pada waktu itu. Dan sama sekali saya tidak menagih ke orang tua saya dulu apa yang dijanjikan. Ya dari situ saya, wah itu hebatnya orang tua saya. Dulu berangkatnya saya seolah-olah kayak ditipu. Tapi setelah itu malah saya kasihan sama orang tua saya. Ya Allah, kok punya anak seperti saya. Ya itu tadi, karena ya Allah, saya ini harus tirakat kalau bahasa orang Jawa Timur ya, merubah hidup saya. Karena saya itu dulu tidak ikhlas lah gitu. Jadi berusaha hafalan, berusaha ngaji sungguh-sungguh. Kurang lebih 8 tahun terus ayah saya stroke, saya pulang. Oh, sempat juga ngeliat Abah di rumah sampai stroke. Gimana tuh keadaan jadinya? Akhirnya saya terpaksa pulang, saya merawat sekitar 2 tahun sampai beliau wafat. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan waktu kita lihat tadi momen kehilangan Abah itu, apa yang dirasain sama? Sangat luar biasa.
Bahkan saya itu sering nangis sendiri waktu ngaji. Dulu yang diinginkan ayah saya itu saya istiqomah ngimami di musola kecil ini, saya ngaji walaupun hanya kitab kecil atau apalah. Sekarang ketika saya sudah punya kesibukan kurang lebihnya yang agak diharapkan orang tua saya sudah nggak ada. Ya Allah, yakin banget sih beliau tuh bangga dan beliau pasti tahu. Itu Masya Allah, itu mulainya gimana ngerintisnya Gus? Biar sampai sekarang ini itu bisa sampai, jadi Masya Allah. Waktu saya pulang, saya sebelum stroke itu, ayah saya itu sering bilang, kamu itu santri, mbok ya dikit-dikit ngaji sana, pulang dari pondok kayak gitu. Kan santri biasanya pulang dari pondok tidur aja. Karena balas dendam, di pondok sudah banyak kegiatan, di rumah tidur. Terus akhirnya saya itu berpikir, gimana ya caranya membahagiakan orang tua saya. Waktu itu pulang dari pondok saya kerja tidak bisa. Ya udah dikit-dikit akhirnya saya berusaha untuk ngaji. Tapi ya itu tadi, saya kalau ngaji dengan santri-santri belum begitu nyaman ya, cuma sekedar tapi kurang asik kayaknya. Iya. Nah, akhirnya saya sering ke warung kopi. Di situ nyun sewu tuh yang dibicarakan togel, yang dibicarakan apa. Saya itu memang dari kecil selalu punya teman-teman itu yang unik-unik. Orang-orang yang mungkin ibadahnya ya kurang baik, agamanya kurang baik. Dari situ saya membaur ke mereka. Betul. Walaupun saya itu tidak ikut nogel, tidak ikut apa, saya menikmati. Di luar pesantren keadaan itu begini. Keadaan begini. Ketika saya di pesantren kan saya nggak tahu. Nggak lihat. Dan ternyata kok di luar itu orang itu ingin dapat rezeki, ekspektasinya itu sampai ikut lotre, ikut togel, ikut apa. Oh ya di sini PR saya itu di sini. Di mana saya harus menerapkan ilmu yang saya bawa dari pesantren ya di sini. Masya Allah. Akhirnya dikit-dikit kadang tak ajak ziarah wali. Ke Ampel, ke Surabaya. Biar apa tuh Gus? Ya biar berkah rezekimu. Dulu awalnya gitu. Lambat laun dari situ munculnya Sabilul Toba. Akhirnya dari beberapa anak 7 anak ini tadi, Gus, kalau 1 minggu 2 kali gimana? Oh mereka yang minta. Nah, kita ngaji. Ya udah kitabnya apa? Tak kasih tahu contoh kitab. Awalnya mintanya itu kitab besar, tafsir Jalalain, tafsirnya Al-Qur'an. Oh jangan, kamu itu yang rusak itu akhlaknya. Iya. Tak carikan kitab akhlak aja. Akhirnya dari situ tak kasih 2 pilihan dan milih salah satu kitab. Kita mulai dulu malam Selasa sama malam Sabtu. Akhirnya ngaji, kopi tak buatin sendiri, dicaci saya. Bahasa Jawanya gini, sopo iki gaya kopi kok goblok men pahit iki, biasa. Padahal yang bikin saya dan uang saya sendiri. Jadi 7 itu pakai celana bolong-bolong. Saya ngaji lihat kayak gini. Makanya mohon maaf Mas Fadli, kadang bahasa saya waktu ngaji kalau malam Selasa itu kasar. Karena memang berawal ya itu makanya ada bahasa saya manggil jamaah saya garangan itu. Garangan itu kan hewan yang agak bahaya di ladang-ladang itu. Iya. Tapi ya Masya Allah ya, tapi kalau kita lihat sekarang ini jamaahnya memang semakin banyak dan semakin membludak. Pernah nggak nyangka nih, ini banyak banget, ini bener nih jamaah yang mau dengerin tausiah saya gitu loh maksudnya. Ya saya pokoknya asal ngaji aja gitu. Nggak pernah saya berpikir berapapun yang datang yang hadir berapapun yang datang. Ya cuma kadang dikabari sama siapa, misal Pak Camat atau Pak Lurah, Gus ini tadi kalkulasinya sekian ribu sekian itu. Oh iya gitu. Karena saya sendiri sampai detik ini kadang merasa belum pantas. Saya itu kan sasarannya memang anak-anak jalan-jalan itu awal mulanya. Loh, sekarang kok ada ibu-ibu, bahkan kadang ada yang kiai juga. Jadi kita itu nggak nyangka. Masya Allah ya. Ini berkah bukan dari saya. Ini pertama berkah dari guru-guru saya, dari kakek atau orang tua saya, dan berkah dari keistiqomahan. Masya Allah. Artinya ketika jemaah Sabilul Toba itu mungkin enak, ada orang baru enak, sambutannya enak, welcome enak gitu. Ya orang akan nyaman di sekitar kita. Tapi saya dengar juga yang hadir itu bukan cuma hanya dari kalangan muslim. Bahkan non muslim sendiri juga banyak yang ikut hadir. Nah ini kan dahsyat tuh Gus. Bahkan kadang yang non muslim itu lebih istiqomah, lebih konsisten. Jadi misal duduk di sebelah sana lebih konsisten. Kadang ya saya guyon nih kadang, ini non muslim ikut sudah 2 tahun nggak muslim ini. Kayak gitu kan. Masya Allah. Jadi saya sering guyon-guyon pakai bahasa yang ringan-ringan. Iya. Karena ya mengingat berawalnya dari itu tadi warung kopi. Warung kopi itu dan orang itu ya. Uang 1.000-2.000 sangat berharga dan bahkan untuk mencari apa sampai kayak gitu. Masya Allah, benar. Saya itu dulu sering ditanyai nomor togel, ditanyai apa. Mau marah tapi ya janganlah. Ini PR kita. Iya. Makanya saya itu sering dibully. Bahkan dari kalangan sesama Gus atau apa. Gus Ikdam kok berteman sama orang itu, kita saja menghindar. Loh, salah. Salah, benar. Saya setuju. Yang begitu jangan dihindari. Itu PR kita. Benar. Kalau kita itu hanya mencari ngaji yang mudah-mudah di masjid, di madrasah. PR kita itu malah gimana orang-orang yang belum kenal agama, masih punya hobi-hobi maksiat, yang garangan-garangan itu tadi. Iya.